Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, sang sutradara kehidupan yang selalu memberikan skenario terbaik untuk tokohnya. Atas karunia-Nya lah kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar kita, putra padang pasir, buah jantung Siti Aminah, yang membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Honda, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat menyampaikan sepatah dua patah yang akan menjadi berpatah-patah kata tentang sedekah. Teman-teman semua, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, sedekah mempunyai banyak sekali manfaat dan barokah. Di antaranya adalah yang pertama, sedekah dapat menjadi penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disalihkan Al-Albani dalam Sholih At-Tirmizi 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah, di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas, tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari azab Allah yang merupakan dosa besar. Dan yang kedua adalah orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikannya amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Dan yang selanjutnya adalah sedekah memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Yang pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Dan yang kedua, jika syarat zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang selanjutnya adalah Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan,
dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dan yang selanjutnya adalah terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Nah, teman-teman, orang yang memberikan dan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. Dan teman-teman, yang selanjutnya adalah sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi atau kebenaran imannya. Dan yang selanjutnya adalah sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib 873. Dan yang selanjutnya adalah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. Ia berkata hasan sahih. Dan yang kesembilan adalah orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Nah, teman-teman, Rasulullah SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri, bahwa ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentunya yang mengabarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Tidakkah hati kita terpanggil untuk hal ini agar kita bisa memperbanyak sedekah? Dan yang selanjutnya adalah sedekah dapat menjadi pahala yang terus berkembang. Pahala sedekah, walaupun hanya sedikit, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi 662. Ia berkata hasan sahih. Dan yang selanjutnya adalah sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, teman-teman, sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, maka semakin jauh kita darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6539, Muslim 1016. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, kita boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Tetapi, iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Seorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 73, Muslim 816.
Dan yang selanjutnya adalah sedekah akan terus mengalirkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, sedekah ini pula memiliki banyak macamnya. Yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Dan yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang selanjutnya adalah bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Yang keempat adalah membantu urusan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah mendamaikan dua pihak yang berselisih. Lalu menjenguk orang sakit, berwajah manis atau memberikan senyuman, dan berlomba-lomba dalam amalan baik sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah dan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah menjadi lentera di alam barzah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.